Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tanzilul barakat, wassalatu afdalus salawat, wassalamu atammut taslimat ala nabiyyil mab'uthi birrahmat, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin tuzanu fihi alhasanatu wassayyi'at. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, segenap pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, nasihat singkat yang ingin kami sampaikan ialah muraqabatullah dan istiqamah dalam kehidupan seorang muslim. Mengawali nasihat ini, saya ingin menjelaskan sebuah hadis yang artinya dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sungguh aku akan memberitahukan kepadamu satu kaum yang berasal dari kalangan kamu dan sebangsamu. Di malam hari mereka beribadah kepada Allah seperti kalian beribadah. Akan tetapi apabila mereka bersendirian di siang hari, mereka bila berhadapan dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukannya. Sehingga ibadahnya itu sangat banyak dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, seperti besarnya gunung Tihama yang putih, akan tetapi tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala." Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang budiman, hadis yang mulia ini menjelaskan tentang urgensi muraqabatullah. Pentingnya kita melakukan atau selalu merasakan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak merasakan pengawasan Allah pada saat yang lain, sehingga amal ibadahnya tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus selalu menghadirkan perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Karena dengan menghadirkan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dengan menghadirkan perasaan diawasi oleh Allah dalam kehidupan ini, inilah yang akan melahirkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita termotivasi untuk memperbanyak amal ibadah, memperbanyak kebaikan dan menjauhi dosa-dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala atau muraqabatullah diibaratkan oleh para ulama bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengawasi hambanya yang tidak pernah berhenti, tidak pernah lalai sedikit pun. Diberi perbandingan seorang yang memburu binatang buruan, bagaimana seorang pemburu mengawasi betul buruannya sehingga tidak sedikit pun pandangannya berpaling dari buruan yang diawasinya. Itulah yang harus kita rasakan, betapa ketat dan betapa
konsistennya Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi kita setiap saat. Selanjutnya, pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita rasakan dalam setiap detik kehidupan kita, yang secara garis besar cakupan muraqabatullah ada pada 3 hal. Yang pertama, kita harus merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita melakukan satu pekerjaan, yaitu dengan menghadirkan bahwa apakah pekerjaan yang saya akan lakukan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Apakah pekerjaan yang saya akan lakukan ini sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Itu yang kita hadirkan ketika kita hendak melakukan satu amalan, karena kita merasakan muraqabatullah dalam diri kita. Yang kedua, pengawasan atau merasakan pengawasan Allah kita harus rasakan di saat kita bekerja. Salah satu caranya adalah kita selalu menghadirkan niat ikhlas bahwa kita melakukan satu pekerjaan ini dalam rangka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Karena hanya dengan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan dan keselamatan hakiki di dunia dan di akhirat. Kemudian bentuk muraqabatullah yang harus kita rasakan yang ketiga adalah ketika kita selesai melakukan pekerjaan, yaitu dengan merasakan atau selalu menghadirkan dalam hati kita bahwa pekerjaan saya ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh memastikan bahwa pekerjaan kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita harus menghadirkan harap-harap cemas bahwa betul ke pekerjaan saya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu itulah yang mendorong kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam penjelasan ulama yang lain seperti Al-Imam Hasanul Basri rahimahullah menjelaskan bahwa merasakan muraqabatullah pada ketaatan ialah dengan selalu mengikhlaskan niat semata mengharap ridha Allah dalam mentaatinya. Kemudian merasakan pengawasan Allah tentang kemaksiatan, kita harus berusaha untuk bertaubat dengan taubatan nasuha dari kemaksiatan yang kita lakukan. Dan merasakan pengawasan Allah pada hal-hal yang mubah ialah dengan selalu menjaga etika, adab-adab, tidak sembrono melakukan hal-hal yang mubah karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan. Kemudian kiat untuk merasakan muraqabatullah dalam diri kita paling tidak ada 2. Yang pertama adalah selalu meyakini bahwa ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui yang tersembunyi dan yang kita nampakkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd, "Sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil laili wa saribun bin nahar." Sama saja dalam pengetahuan Allah, apakah salah seorang kamu menyembunyikan perkataannya atau menampakkannya. Dan sama saja dalam pengetahuan Allah, apakah salah seorang kamu bersembunyi di malam hari atau berjalan dengan terang-terangan di siang hari. Dalam ayat sebelumnya Allah berfirman, "Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al." Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui yang gaib dan yang nampak, dan dialah maha besar lagi maha tinggi. Ini yang harus selalu kita hadirkan supaya kita merasakan pengawasan Allah setiap saat. Yang kedua, kiat untuk muraqabatullah adalah meyakini setiap saat bahwa seluruh perbuatan kita, seluruh ucapan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian akan diperlihatkan kepada kita nanti di akhirat. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tercecer sedikit pun. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan rintihan orang-orang durhaka nanti di akhirat dalam surah Al-Kahfi. Wa taral mujrimina musyfiqina mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Orang-orang durhaka nanti mengatakan, wahai kecelakaan kami, kitab apakah ini? Tak ada yang tersisa sedikit pun, yang kecil dan yang besar dicantumkan semua, dihadirkan semua, dan Allah tidak menganiaya hambanya sedikit pun.
Kalau dua kiat ini bisa kita lakukan, itu berarti muraqabatullah kita akan efektif dan selalu konsisten. Kemudian sejalan dengan muraqabatullah, yang harus kita lakukan juga adalah bagaimana kita istiqamah, konsisten, terus-menerus di dalam melakukan ketaatan, dalam melakukan kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dua hal ini, muraqabatullah dan istiqamah, akan mendatangkan cahaya Allah ke dalam hati kita, dan itulah yang mendatangkan kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran, beberapa ayat di dalam Al-Quran. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan singkat tentang dua kewajiban mendasar yang wajib kita lakukan, yaitu muraqabatullah dan istiqamah dalam kehidupan seorang muslim. Semoga diberkati oleh Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.